Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Infotek Junpra. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai seri tutorial membuat sebuah aplikasi shopping chat ya, sejenis aplikasi online lah ya, untuk belanja online. Ini kita hanya sebatas shopping chat saja dulu ya. Oke, kita mulai saja. Di sini kita pastikan bahwa sebelum teman-teman mulai, SAM control panelnya sudah aktif. Kita start di bagian Apache, kemudian juga MySQL. Ini sebenarnya bisa kita aktifkan nanti ketika kita sudah mulai di database. Yang pokok harus kita lakukan pada bagian Apache-nya ya. Jadi, kalau sudah selesai, boleh kita minimize atau boleh di close saja, tidak masalah, asal jangan di quit ya. Di aplikasi kali ini kita masih menggunakan framework CodeIgniter ya. Di framework CodeIgniter saya pakai versi 4.1.4 ya. Sini framework CodeIgniter ini sudah menggunakan konsep MVC. Jadi model controller dan view dan controller. Jadi ada tiga utility yang kita gunakan, itu model, view, dan controller ya. Nanti kita jelaskan sambil kita jalan saja. Oke, ini kita akan install ke XAMPP-nya. Kita ekstrak saja ya, ekstrak here. Kemudian ini bisa kita ganti dengan, kita rename dulu, tidak apa-apa, dengan CI4 shopchat misalnya. Oke, shopchat ya, kita gitu ya. Oke, boleh dibuka dulu teman-teman ya. Ini shopchat kita. Saya ulang sedikit. Jadi yang kita butuhkan untuk aplikasi shopping chat ini, pertama kita ada frameworknya ya, CodeIgniter-nya. Kemudian nanti kita gunakan template-nya admin LTE. Di sini saya pakai 310. Teman-teman boleh bisa di atasnya. Kita bisa pakai admin LTE versi 2, tidak apa-apa. Nah, kemudian nanti kita juga membutuhkan untuk coding tambahan, ini template framework juga. Nanti saya share ke teman-teman semua. Ini CI4 cut ya. Nanti akan ada beberapa yang bisa kita gunakan di sini. Kemudian teman-teman bisa menggunakan editornya Visual Studio Code ya. Saya pakai versi 164 untuk yang 64 bit ya. Silakan download. Ini bantuan saja, Git silakan, dan Composer juga silakan dipakai ya. Itu kira-kira aja. Dia ada framework, kemudian admin LTE-nya, ada CI4 cut-nya, kemudian ada Visual Studio Code-nya, dan yang pasti SAM XAMPP-nya sudah kita install ya. Kita lanjutkan. Ini dari framework yang sudah kita rename, kita pindahkan ke folder htdoc yang di cut saja. Htdoc saya taruh di sini. Saya installnya di SAM htdoc. Nah, kita paste di sini aja. Kita paste di sini. Selesai. Selanjutnya kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Atau boleh saya buka Visual Studio Code-nya. Ya, sudah terbuka ya. Teman-teman bisa menggunakan editor yang lain ya. Ini adalah tempat penulisan kode saja. Teman-teman bisa pakai Sublime, bisa pakai Notepad++. Tapi karena saya terbiasa pakai Visual Studio Code, saya pakai ini. Bisa langsung open folder aja ya. Itu bisa dari sini open folder sama aja, atau bisa langsung dari sini apa-apa open folder. Nanti kita cari folder kita tadi di SAM htdoc, kemudian saya pilih CI4 shortcut ya, select folder. Saya pilih aja nih, tidak apa-apa, terus author. Nah, ini aplikasi kita. Nah, ini saya masukkan konsep MVC. Jadi di sini ada folder app, ada folder public. Ini ada nanti yang diakses oleh user ya. Kemudian ini sistem variable-nya, ada Composer JSON, ada INV. Nanti kita akan bermain di INV sebentar ya. Kemudian di dalam folder app ini ada 3 folder utama saya sebutkan tadi. Ada controller, ada models, dan ada view. Itu singkatan dari MVC. M, V, dan C. M-nya adalah models.
Ini digunakan untuk modifikasi database ketika kita sudah terhubung ke database, sudah menggunakan database. Kemudian controller controller adalah pengendalinya, dan views adalah desain tampilan yang akan kita buat. Jadi nanti connecting database, modifikasi, create, read, update, dan delete-nya di models. Nanti view adalah menampilkan datanya. Nah, yang mengkoordinasikan atau yang mengatur komunikasi antara models dan view ini kita butuhkan adalah controller nanti ya. Kira-kira seperti itu. Nanti sini kita akan buat beberapa controller, beberapa models, dan beberapa view. Itu teman-teman sekalian ya. Oke, kalau sudah, coba kita jalankan ya. Cara jalankannya, kita bisa gunakan terminal, kemudian new terminal ya. Ini kita perkecil aja, dan di sini tampil terminal, new terminal. Oke, sini kita tuliskan php spark serve. Nah, itu ya, kita enter aja ya. Error exception ya, command line to constant deprecated. Oke, kita coba cara lain. Kita tidak menggunakan ini ya. Kita coba gunakan, ya, kita jalankan dulu hasilnya. Tadi sudah kita install ya. Hasilnya kita tulis di localhost, enter ini. Oke, jalan. Kita tuliskan localhost, nama folder kita CI4 min soft chat ya, kalau nggak salah. Oke, ini tadi public. Iya, ini adalah aplikasi kita. Ini sudah kita buat aplikasinya. Aplikasi dari frameworknya maksud saya sudah jalan, dan dia menjalankan file di view itu filenya welcome message. Makanya di sini tampilnya adalah welcome message ya, welcome to Codec Meter. Ini adalah hasil daripada file ini welcome message ya. Di sini ada tulisan selamat datang ya, selamat datang. Nah, ini akan kita ganti nanti ya. Oke, nah tuh welcome message dia akan lari ya. Ya, seperti itu ya. Iya. Nah, ini kira-kira filenya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada sedikit modifikasi yang kita perlukan untuk bisa menggunakan framework, itu file env-nya. Yang pertama kita lakukan adalah file env. Ini kita klik kanan env-nya, kita rename dulu ya. Rename, kemudian di depannya kita ganti, kita tambahkan titik yang berubah dia ya. Seperti grk titik, klik env. Nah, yang harus kita aktifkan, yang kita harus kita edit adalah ini nih. CI environment-nya kita aktifkan, ganti production jadi development. Ini fungsinya apa? Development itu artinya pengembangan. Kita kan baru mau buat aplikasi, maka berarti kita masih proses pengembangan, maka CI environment-nya harus kita ganti jadi development. Sedangkan production itu artinya aplikasinya sudah final ya. Kalau pengembangan tidak ada error, nah error itu ditampilkan. Kalau masih di production tadi tidak ditampilkan errornya ya. Kita save, kita lihat tadi hasilnya. Kalau ini pertama ini masih production, coba kita refresh. Kita refresh hasilnya. Oke, dia sudah berubah menjadi development ya. Selanjutnya kita akan cek URL-nya, base URL-nya ya. Oke, base URL. Ini nanti database ya. Kita akan atur nanti database-nya. Oke, base URL-nya ada di app ya. Nanti di config di app ini. Nah, ini kita ganti. Ini base URL default-nya. Sedangkan sekarang kan ketika kita mau jalankan ini base URL kita. Di localhost CI4 shortcut public ya. Kita copy aja. Nanti kita pindah ke sini. Ini kita blok. Nah, kita paste aja. Tuh, jadi nanti ketika
Nanti sistemnya akan langsung mengakses ketika kita panggil base URL, maka dia akan memanggil link ini ya. Oke, kita save. Boleh kita tutup ini. Kita tutup ya. Coba kita refresh lagi, refresh. Oke, hasilnya sama ya. Kita refresh, hasilnya tetap sama. Itu kira-kira teman-teman ya. Kita sudah berhasil menginstal CodeIgniter kita ya. CodeIgniter. Kalau teman-teman ada gangguan, nanti akan ditampilkan errornya di mana ya. Kalau ENV-nya sudah dimodifikasi seperti ini. Seperti itu kira-kira instalasi framework CodeIgniter-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mulai kita refresh. Oke. Selanjutnya akan kita mulai di video berikutnya tentang bagaimana mengintegrasikan admin LTE ya. Admin LTE-nya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.